Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khaira. Di sini kita akan membahas PPT yang ke-12 tentang video menguatkan pembelajaran dengan gambar bergerak. Di sini penggunaan media video dalam pembelajaran di suatu kelas itu dapat meningkatkan belajar dan memfasilitasi pemahaman dari siswa-siswa tersebut. Yang pertama, ketika kita membuat pembelajaran dengan sistem menggunakan video, itu kita harus cari konten-konten yang di media sosial itu yang berkualitas tinggi, karena dengan berkualitasnya tinggi suatu video itu dalam pembelajaran itu, baik dari segi gambar, segi audio ataupun lain sebagainya, itu dapat menambah gairah, menambah semangat dari siswa untuk belajar tersebut. Terus ketika menggunakan media video itu, gunakan animasi atau efek-efek visual itu yang mendukung konsep yang diajarkan dalam pembelajaran. Terus ketika kita mencari mencari pembelajaran di media video itu, pastikan kita mencari video itu yang relevan, yang masuk dengan materi pembelajaran. Terus ketika mencari video juga harus cari video yang konsep topiknya itu yang baik. Terus durasinya harus sesuai, jangan walaupun video ini menarik perhatian siswa, tapi jangan terlalu panjang, karena mungkin dengan terlalu panjangnya video itu mungkin ada ada kebosanan, mungkin Anda menimbulkan kebosanan. Terus yang kedua, yaitu di dalam mengaplikasikan video itu ada 4. Yang pertama, kognitif, efektif, psikomotor, sama interpersonal. Kognitif itu apa? Kognitif itu meningkatkan pemahaman kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab. Maksudnya kognitif itu ketika sudah ditampilkan video dalam pembelajaran dalam kelas itu, bagaimana siswa siswa itu melaksanakan atau mengerjakan prosesnya itu tentang pemahaman kosakata yang mereka nonton tadi. Contohnya mereka nonton tentang Upin Ipin tapi versi bahasa Arabnya, kosakatanya bagaimana, tata bahasanya bagaimana, struktur kalimat yang digunakan dalam percakapan itu bagaimana. Itu berarti berbicara tentang proses. Yang kedua, afektif. Afektif itu apa? Yaitu merangsang minat dan kedekatan emosional dengan bahasa Arab, membantu siswa membangun motivasi yang kuat. Maksudnya dengan adanya video tadi juga itu mereka akan merangsang minat mereka dalam berbicara bahasa Arab. Terus membantu siswa untuk mendapat motivasi dari video tersebut, karena dorang lihat, oh begini kalau anak kecil saja, contohnya anak kecil berbicara bahasa Arab, masa kita yang mau belajar tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, psikomotor, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa Arab. Dengan adanya tadi video itu, selain suara, tapi mereka itu juga melihat gambar. Apa yang dorang dengar, dorang juga melihat. Jadi dorang itu mencontohkan apa yang mereka lihat. Contohnya ketika orang memasak, mereka mendengar kata memasak itu bahasa Arabnya apa, terus mereka menulisnya juga sama sesuai dengan apa yang mereka lihat di video itu. Terus interpersonal adalah meningkatkan komunikasi antar individu, memperluas lingkaran persahabatan, pemahaman budaya, dan komunikasi bahasa Arab. Itu berarti dengan adanya tadi video tadi, dorang itu meningkatkan
cara berbicara mereka bahasa Arab dengan baik dan benar seperti apa. Terus yang ketiga, penerapan pembelajaran yang cocok dengan media video, yaitu video itu berarti selain kita melihat, berarti kita mendengar. Nah, mendengar itu maksudnya bukan mendengar, maksudnya pendengar. Itu siswa dapat secara teratur menonton video yang relevan untuk membangun keterlibatan. Itu maksudnya siswanya itu dengan siswa menjadi pendengar dari video itu siswa itu akan tertarik membangun rasa ingin tahunya dengan mendengar, oh begini, oh begitu, akhirnya dia membangun ketertarikannya kepada video tersebut atau pembelajaran tersebut. Terus simulasi integratif, yaitu video dapat memberikan pengalaman simulasi yang kontekstual dan kemungkinan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya pembelajaran yang cocok dalam video itu siswa-siswa yang contohnya dalam video yang ditampilkan itu memberikan pengalaman, motivasi, itu siswa itu akan berpartisipasi secara aktif dalam kelas itu. Yang ketiga, analisis reflektif. Nah, analisis reflektif itu siswa dapat mempelajari kembali video yang telah ditonton untuk melakukan analisis reflektif dan memperoleh wawasan baru. Maksudnya dari penyerapan pembelajaran yang menggunakan media video itu siswa-siswa itu dapat menambah wawasan yang baru. Misalnya contohnya mereka di media audio jangan cuma mendengar kata mifazotun, kitabun, kursiun. Ketika mereka menonton media video, mereka tahu yang mana itu kitabun itu bentuknya seperti apa, kursiun itu bentuknya seperti apa. Terus yang keempat, atribut media. Yang pertama, visual yang kuat, narasi yang informatif, akutistik yang jelas, dan durasi yang tepat. Seperti yang saya bilang tadi, visualnya itu harus jelas, terus harus menarik, membangun pemahaman siswa. Terus durasi jangan terlalu panjang, karena walaupun video itu menarik, tapi kadang ada siswa yang sifatnya cepat bosan. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi siswa juga yang ada di kelas. Contohnya videonya itu berdurasi 15 menit, 20 menit. Kalau 1 jam itu mungkin akan menyebabkan kebosanan dari siswa tersebut. Terus format video ada 4. Yang pertama, animasi, yang mana itu menarik perhatian siswa tersebut, yang kayak karakter-karakter yang ada di dalamnya, seperti karakter yang lucu, baru cerita yang menghibur. Yang kedua, video presentasi, yang mana video presentasi itu menggabungkan antara gambar dan suara agar mudah dicerna oleh siswa. Yang ketiga, dokumenter, yang mana dokumenter itu membawa siswa berpikir tentang pengetahuan melalui cerita dokumenter itu. Yang keempat, video tutorial, itu memberikan langkah-langkah awal dalam memahami konsep-konsep dalam bahasa Arab. Terus yang terakhir, yang keenam, itu teknik produksi media video, yaitu ada penulisan naskah yang menarik, pemilihan visual yang atraktif, perekaman suara yang berkualitas, sama pengeditan yang efektif. Kalau tidak ada 4 ini dalam media video, itu kayak sama saja tidak menarik perhatian siswa, tidak membangun membangun semangat siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya naskah yang menarik, dengan adanya suara yang berkualitas, tidak tergesek-gesek atau tidak ada suara-suara tambahan, itu mungkin siswa tersebut merasakan, oh enak ternyata kalau dalam pembelajaran media video itu enak, karena naskahnya menarik, suaranya tidak tercampur aduk,
terus visual yang ditampilkan itu bagus-bagus semua, tidak membosankan, seperti itu. Baru pengeditan yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.